Selamat datang semua. Terima kasih karena sudah bersatu dengan saya untuk discussion ataupun untuk diskusi wacana firman. Sudah kita melangkah ke season 3 ataupun di season 3 lah untuk wacana firman. Sebelum kita teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah beserta dan kami sepanjang persiapan kami, sepanjang pekerjaan kami, sehingga pada masa ini kami dapat datang bersama dan berbincang mengenai topik yang relevan bagi kami pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Roh Suci-Mu terus beserta dengan kami, berikan kami akal budi dan pengetahuan tentang topik-topik ini. Terima kasih ya Tuhan, besertai kami sepanjang perbincangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, so topik perbincangan kita pada sesi ini bertajuk dua kali ganda. Dua kali ganda. Nah, apabila kita mendengar dua kali ganda ataupun frasa ini, frasa dua kali ganda, apa yang bermain di pikiran kita? Kalau bagi saya, selalunya kalau mendengar frasa dua kali ganda ini, ya menunjukkan suatu quantity ataupun suatu nomor yang besar, suatu nomor yang banyak, ataupun suatu bilangan yang lebih daripada yang asal ataupun daripada yang dahulunya. Frasa dua kali ganda ini bukanlah asing bagi kita, tidak asing lagi bagi kita sebagai manusia dan termasuklah sebagai seorang Kristen. Kalau dalam sektor ekonomi ini, frasa dua kali ganda ini ataupun frasa berganda selalunya orang guna untuk membandingkan. Apabila seseorang cakap ini, saya telah membuat sekian jumlah uang. And then satu orang lagi dia cakap, saya boleh buat ataupun saya boleh mendapat berganda-ganda daripada itu. So, tidak asing lagi lah bagi kita. Kita sering dengar pernyataan dua kali ganda ini. Ya, biasanya kalau itu memberikan keuntungan kepada seseorang, kita suka yang berganda, yang dua kali. Tapi kadang-kadang macam dua kali ganda itu memberi kita satu negatif dan juga positif view. Kalau untuk saya, dua kali ganda sesuatu macam dua kali ganda duit, sangat gembira. Tetapi kalau dua kali ganda assignment, macam susah sedikit mau kom dengan itu. Itu juga kalau dari view saya lah tentang dua kali ganda ini. Ya, terima kasih. Ya, dua kali ganda ini, ya seperti Jason cakap tadi, ada positif dia, ada negatif dia. Bukan semua yang berganda itu positif bagi kita, ada juga yang negatif. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, seringkali juga kita dengar ini frasa dua kali ganda ini. Dua kali ganda, termasuk ataupun terutamanya sewaktu berdoa. Sering juga saya dengar apabila orang berdoa, dia mulakan dengan doa, ya Bapa kami, and then dia teruskan dengan pemujian, permintaan, pengampunan, dan juga kegembiraan dia kepada Tuhan. Dan ada satu ayat yang saya sering dengar, yang cakap, berikanlah ataupun curahkanlah atau karuniakanlah berkat dua kali ganda ataupun dua kali ganda berkatmu kepada kami. Sering juga, saya pasti kamu juga pernah dengar frasa ini dalam doa. Kalau sekali dengar memang
merdulah, memang manis didengar. Sebab apabila kita menerima 2 kali ganda itu, 2 kali ganda berkat Tuhan, seperti berkat Tuhan itu dicurahkan berlimpah kepada kita. Kita diberkati secara berlimpah. Tapi ada juga satu view ataupun satu pandangan, kalau kita meminta 2 kali ganda ataupun kita minta berkat yang berganda itu, sepertinya kita tidak berterima kasih pula kepada Tuhan. Seperti kita tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, and then kita mau yang lebih lagi. Kita mau yang lebih daripada Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita semua yang kita perlukan. Kita percaya itu. Tuhan sudah memenuhi semua keperluan kita dengan berkat-Nya, and Dia akan berikan juga berkat yang kelimpahan. Tetapi permintaan kita itu sepertinya kita menjadi tamak. Sepertinya kita menjadi pentingkan diri sendiri. Dan kita terlalu tinggi ego kita untuk meminta berganda-ganda berkat dari Tuhan. Seakan-akan kita berfokus kepada berkat Tuhan saja untuk kita. Itu maksud kamu. Ya. So, persoalan yang mungkin boleh kita bincangkan pada awal perbincangan kita ini adalah, bukankah sudah cukup bagus yang Tuhan sudah berikan ataupun yang Tuhan sudah berkati kita? Bukankah Tuhan sudah memenuhi semua keperluan kita dengan berkat-Nya? Apa pendapat rekan-rekan sekalian? Bolehkah ataupun tidak bolehkah kita meminta berkat yang berganda-ganda ini daripada Tuhan? Saya rasa dia bergantung juga. Ada orang yang minta berkat, minta sesuatu 2 kali ganda, sebab di sebaliknya dia ada motif. Mungkin kita boleh ambil sebagai contoh, mungkin ini orang dia meminta talenta daripada Tuhan. Dia sudah ada 1, kemudian dia minta lagi ekstra. Kenapa? Kita perlu tahu apa motif dia. Itulah saya bilang ini bergantung. Dia bergantung. Dan kalau ini orang dia minta 2 talenta, kita perlu tahu apa motif dia. Mungkin orang ini kenapa dia mau 2 kali ganda? Mungkin sebab talenta yang dia terima itu nanti dia tidak akan gunakan itu untuk memuji nama Tuhan. Dia punya glory tidak balik kepada Tuhan, tetapi untuk diri dia sendiri. Mungkin dia mau famous, dia mau orang lihat dia sebagai seseorang yang mungkin luar biasa begitu. Iya. Ya, terima kasih. Saya suka dengan pendapat Meldendro tadi, di mana dia mengatakan permintaan 2 kali ganda itu ada motif di sebalik dia. Di sebalik setiap orang ada permintaan dia, ada motif di sebalik dia. Iya, kalau dari saya ada kenalan bila mana mereka baru saja, kalau kita boleh pikirkan bahwa mereka ini yang baru saja mula untuk berdekat dengan Tuhan, memberi iman dan meminta kepada Tuhan, dan durang pertama kalinya merasa berkat Tuhan itu. Kalau saya rasa semua kita pernah merasa macam mana berkat Tuhan itu kepada kita yang diberikan. Dan pada saat itu, yang kenalan saya kenal itu, pada berkat yang pertama itu dia sangat gembira dan percaya. Tetapi apabila dia mula tamak, macam dia meminta lagi, saya minta lagi Tuhan, saya mau lagi berkat. Tapi bukan sebab apa yang Tuhan mau, tetapi sebab dia mau sesuatu dan dia meminta Tuhan begitu. Sehingga pada akhirnya
doa dia tidak dibalas dan berkat itu tidak diberikan kepada dia, dan dia bilang, ayah, apa yang terjadi ini? Bukan kalau kita minta begini kah karena bagi? Bukan karena kalau kita minta ini karena bagi 2 kali kah? Kenapa ini tidak diberikan pada saat ini? Jadi mungkin ada bagusnya kita boleh minta juga, tetapi ada juga bagus ya berdasarkan apa si Rin cakap tadi. Ya, dan saya pikir kan kalau kita ya, saya setuju dengan saya suka dengan apa yang kamu sebut tadi mengenai motif dan apa di sebalik permintaan itu kan. Sebab kalaulah permintaan itu sesuatu yang akan mendorong kepada ketamakan dan lebih keinginan pribadi, maka itu mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan. Takut nanti bukan pula dia membantu kita untuk mempunyai iman yang kuat, tetapi dia akan mengganggu kita dari segi mengembangkan iman kita dan juga pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Motif kita, apa yang permintaan di sebalik apa yang di sebalik permintaan kita, dan juga perkembangan iman kita ataupun kepercayaan kita kepada Tuhan memang memainkan peranan juga dalam permintaan kita, dalam permintaan berganda ini. Iya. Iya, tetapi kan macam selalu juga kita dengar macam Alex sudah kasih tahu tadi, bilang dalam doa kita selalu kita minta macam double berkat ataupun berkat. Dan saya juga selalu berdoa, mungkin untuk general, untuk orang lain, mungkin berdoa untuk sendiri. Tuhan berkatilah saya berlimpah-limpah, juga adalah salah satu ekspresi yang minta double portion lah, minta 2 kali ganda, tapi dalam ayat yang berlimpah-limpah itu. Dan untuk saya tidak memfokuskan dengan apa yang saya mau, bukan saya tidak memfokuskan yang berkat itu saja saya mau dan menjadi tamak, tetapi saya membuatkan itu sebagai satu ayat yang untuk mencantikkan ayat, supaya sebab apabila kita berdoa dengan ayat yang untuk saya lah, dia membuskan semangat saya untuk berdoa. Macam, oh Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, dan orang pun akan bersemangat begitu. Tapi bukan motif dia lain di situlah. Ya. Hanya ungkapan untuk mencantikkan kenyataan. Menarik itu. Ya, saya pun suka dengan pernyataan itu untuk meningkatkan semangat bagi umat-umat Tuhan untuk terus berserah kepada Tuhan dan meminta akan berkat daripada Tuhan. Nah, apabila berkata ataupun apabila saya terdengar mengenai frasa 2 kali ganda, mungkin kamu juga berpikir seperti begini. Saya teringat akan kisah dalam Alkitab di mana perbualan Elia dan Elisa, di mana Elisa meminta 2 kali ganda roh daripada Elia. Mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita 2 Raja-Raja 2 ayat 9. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. And then jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Poin yang di sini Elisa juga meminta 2 kali ganda, ataupun dalam terjemahan baru dia menggunakan 2 bahagian. 2 bahagian daripada roh Elia. So Elia mengatakan, saya akan mintalah apa yang kamu mau dan saya akan berikan. Lalu Elisa mengatakan, berikan aku 2 bahagian. Ataupun dalam konteks discussion kita 2 kali ganda. 2 kali ganda roh Elia. Nah, di sini juga ternyata yang Elisa meminta 2 kali ganda. 2 kali ganda
roh ataupun dua bagian daripada roh Elia. Kenapa Elisa meminta sedemikian? Persoalan dia, kenapa dia meminta dua kali ganda daripada roh Elia? Sebab Elisa boleh saja meminta apa saja. Sudah Elia memberikan suatu garanti lah, macam garanti lah, sebab dia sudah mengatakan yang dia akan berikan kepada Elisa apa saja yang diminta. Elisa boleh saja boleh meminta kekayaan ataupun pengetahuan yang berlimpah-limpah. Tapi di sini dia meminta dua bagian daripada roh Elia. Apakah motif seperti yang kamu cakap tadi? Apakah yang di sebalik? Saya pikir kita harus mengetahui konteksnya dahulu. Sebab pada hari ini Tuhan sudah beritahu kepada Elia bahwa dia akan diangkat, dan Elisa seakan-akan tidak mengetahui itu, sehingga kan ada yang memberitahu dia. Salah satu daripada apa yang dipanggil prophet ataupun nabi-nabi itu dipanggil dalam sekolah Elia sebenarnya mempunyai sekolah nabi-nabi, school of the prophets. Dan salah seorang daripada rombongan tersebut memberitahu Elisa, dan saya nampaknya Elisa juga merupakan salah seorang daripada yang belajar dalam sekolah tersebut. Dalam ayat yang kelima kita melihat di sana ada seorang rombongan nabi itu, dan berkata kepada Elisa, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawab Elisa seperti ini, "Aku juga tahu." Diamlah. Menarik cara dia menjawab itu. Tetapi dia katakan dia tahu itu. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Dan itu yang diberitahu oleh Elia kepada mereka, terutamanya Elisa. Berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi ikut berjalan juga. Dan apabila tiba di tepi sungai Yordan, Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan sebelah sana. Itu kita boleh bayangkan bagaimana dia pukul air tersebut dan terbelah dua supaya mereka boleh melalui sungai Yordan tersebut. Dan itu satu perkara yang luar biasa. Seorang nabi melakukan itu, dan Elisa berada di sana. Dan ini merupakan satu keajaiban yang besar, dan Elisa mengetahui bahwa itu adalah satu kuasa yang dia mungkin tidak punyai. Sebab kita melihat bagaimana sebelum itu dia membajak dengan lembunya, tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk memberitahu Elisa bahwa dialah yang akan dipilih untuk menggantikan dia. Jadi sudah ada dalam pikiran mereka bahwa Elisa akan menggantikan, dan bila tiba masanya Elia dan Elisa berjalan bersama-sama. Itulah sebab ayat yang ke-9 itu, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Dalam fikiran Elisa, dia melihat bagaimana dia telah dipilih, dan yang kedua bagaimana dia akan mewarisi apa yang dilakukan oleh Elia sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kamu melihat bahwa dia seorang mentor itu, Elia ini adalah mentor, mempunyai kuasa, dan kita hidup di bawah bayangan mentor itu yang mempunyai penuh kuasa, dan kita lihat bahwa kita tidak mempunyai kuasa. Seakan-akan kita merasa rendah diri pula di sana keadaannya. Dan sepertinya Elisa mempunyai seperti itu, pemikiran seperti itu. Kemudian jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Roh seorang nabi, roh nabi ini. Dan roh ini adalah yang diberikan oleh Tuhan, kuasa. Dia sudah melihat bagaimana itu dibela sungai tersebut. Selain daripada itu ada lagi kuasa-kuasa lain yang dilakukan, ataupun keajaiban lain yang telah dilakukan oleh Elia sebelum ini. Elisa mengetahui sama itu. Elisa mengatakan, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Nah, kenapa dua bagian dari rohmu? Perkataan dua bagian ini, kalau kita lihat dalam rujukan lain dalam Alkitab, itu merujuk kepada
apa yang akan diterima oleh pewaris utama dalam keluarga. Dan di sini kita melihat bahwa Elisha melihat dirinya itu sebagai pewaris utama pelayanan ataupun ministry, prophetic ministry Elia. Dan dia mengetahui itu, dan bila dia pewaris utama, dia mengatakan sesuatu, memberikan ungkapan seorang firstborn ataupun yang menerima ini, menerima hak kesulungan itu contohnya, anak pertama. Itu sebab dia katakan double portion of that spirit. Dan bagi mereka pada zaman itu, bangsa Israel pada masa itu, even sebelum itu juga, sesiapa yang akan mewarisi menjadi pewaris utama itu akan diberikan 2 bahagian ataupun 2 kali ganda keperluan bagi dia, sebab dia yang akan mewarisi kepemimpinan keluarga tersebut di sana. Ya, pertama sekali terima kasih atas pendapat itu. Saya ada terfikir apabila yang Pastor Gerard sudah mengatakan mengenai mentor dan anak murid dia. Apabila seorang mentor itu dia dipandang tinggi, so anak murid dia itu boleh biasanya akan tinggal di bawah bayangan. Di bawah bayangan itu demi mentor ataupun guru dia. So apabila Elisa meminta Elia akan 2 bagian daripada roh nabi itu macam dia melukis gambaran yang si Elisa ini mau mengatasi, dia mau mengatasi kekuasaan, ataupun dia mau menjadi lebih tinggi daripada guru dia. So itu juga yang buatkan saya lah apabila saya mempelajari mengenai topik discussion ini, rasa tersinggung juga, sebab guru dia Elia adalah seorang nabi Tuhan, and then Elisa anak murid dia mau mengatasi guru dia, macam mau ada rasa itu competition lah, mau bertanding-tanding. Saya mau lebih tinggi daripada guru saya mau lebih tinggi daripada mentor saya. So bagaimanakah kita boleh kasih ubah kita punya cara pemikiran itu? Kalaulah kita seperti kita di sekolah, contohnya saya sebagai seorang murid, kamu juga sebagai seorang murid, and then saya ambil example Pastor Gerard adalah mentor kita. So murid-murid itu otomatis akan mau jadi lebih tinggi daripada mentor. So bagaimana kita mau kasih hilangkan ataupun meredahkan rasa mau bertanding itu apabila kita mau minta berkat berganda-ganda ini? Saya pikir kalau kita perhatikan itu, memang salah satu daripada perkara yang dilakukan oleh seorang murid ataupun disciple itu adalah untuk melakukan perkara yang lebih besar daripada mentornya. Dan mentornya juga berharap bahwa muridnya itu bukan stay di tahap itu sahaja, ataupun stay di tahap di mana dia setara dengan mentornya. Tetapi mentor itu berharap bahwa tiba masanya murid-murid itu ataupun disciples itu akan melakukan perkara-perkara yang besar daripada dia sendiri. Tetapi dalam hubungan Elia dan Elisha di sini tidak ada kelihatannya satu pertandingan di sini, sebab Elisha melihat bahwa dirinya itu adalah seorang yang mewarisi, primary successor, yang akan melakukan itu dengan kuasa roh yang sama. Walaupun dia katakan roh yang berganda, tapi di sini itu adalah roh yang sama itu.
barangkali satu ungkapan sahaja untuk melihat bahwa oke, itu satu perasaan yang jelas dalam kehidupan, dalam diri, dalam pikiran Elisha, bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang berat. Misalnya. Iya, saya suka respon pandangan Pastor Gerard. Tadi Pastor cakap kalau dalam cerita ini Elisa dan Elia ini kita tidak nampak dia punya competition di sana. Dan saya rasa ini permintaan si Elisa ini, saya rasa ini adalah dia seakan-akan perkara yang sudah biasa mungkin. Sudah biasa di tempat dorang. Dan mungkin permintaan dia nih, wariskanlah hamba 2 bahagian daripada roh Tuhan. Mungkin ini adalah perkara yang biasa untuk dorang. Ini yang saya pikirlah, dia seakan-akan perkara yang sudah biasa. Kalau dia rasa dia ini successor, dia ini pewaris utama, mungkin ya kalau dia rasa dia ini pewaris utama, dia otomatis dia akan minta, sebab mungkin di tempat dorang memang sudah tahu sesiapa saja pewaris utama, memang mereka akan menerima ini sesuatu yang 2 kali ganda. Dan saya rasa poin saya di sini adalah, saya rasa di sini seakan-akan ini adalah perkara yang sudah biasa untuk dorang. Ya. Ya, terima kasih. Apabila kamu berikan itu pendapat, saya juga terfikir yang apabila seseorang murid dia sedang meminta pengajaran dan guru dia sedang mengajar, sepanjang pembelajaran itu dia akan rasa bahwa masih banyak perkara yang saya belum dapat kuasai, atau masih banyak perkara yang saya perlu belajar. So, apabila meminta berkat 2 kali ganda ini, dia mengeluarkan rasa untuk menguasai semua kelemahan itu. Sebab murid-murid sepanjang pembelajaran itu, murid-murid memang dia akan rasa lebih kurang dia punya kurang pengetahuan dia mengenai sebarang perkara ataupun suatu aspek. So, apabila dia meminta 2 kali ganda, itu menunjukkan bahwa dia ingin ada dia punya tujuan untuk menguasai. Untuk menguasai dia punya kelemahan. Iya, dan sebab juga dia mengetahui bahwa dia akan dan dia harus melakukan sesuatu untuk bangsa tersebut, untuk orang-orang dia sendiri. Ya. Nah, dan saya pikir di sanalah konteks yang penting itu. Apabila kita meminta berkat berganda ataupun roh berganda, 2 kali ganda, saya pikir kita harus melihat juga kepada motif seperti yang kamu bilang tadi, ya. Dia harus mempunyai motif di mana untuk diberikan kekuatan dan juga diberikan kuasa roh itu untuk melakukan tugas yang kamu pikir sangat mustahil kalau tidak mempunyai roh kuasa tersebut. Ya, terima kasih. So, ada pendapat tadi di mana mengatakan yang Elisa itu pewaris. Pewaris direct successor lah. Pewaris direct kepada Elia. Nah, apabila membaca konteks di 2 Raja-Raja 2 yang menunjukkan hubungan Elia dan Elisa. Apabila Elia bilang, berhentilah kamu di sini karena saya akan pergi, yang rombongan yang lain itu berhenti, tetapi Elisa terus mengikuti. Even selepas dorang menyeberang sungai. So, apabila melihat perhubungan dorang ini, hubungan mereka ini macam lebih daripada
seorang guru dan seorang anak murid saja. Hubungan derang ini kita boleh lihat ataupun kita boleh katakan yang hubungan derang ini erat macam hubungan seorang bapak dan anak. Kalau kita lihat dalam ayat 12, buku yang sama. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, "Iya, bapakku, bapakku, kereta Israel dan orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Nah, di sini Elisa dia memanggil Elia ini bapakku, bapakku. And then apabila Elia dan kereta kuda yang berapi itu sudah hilang, hati Elisa itu saya pasti memang sudah hancur sebab seorang bapak ataupun seseorang yang lebih tinggi, yang dipandang tinggi itu sudah tiada, pastinya hati kita hancur kan. Seperti orang yang kita sayang, apabila mereka sudah tiada, pastinya hancur. So, hubungan mereka ini kita boleh lihat lebih daripada macam hubungan guru dan anak murid. Dia lebih kepada macam hubungan seorang bapak dan seorang anak. Dan apabila kita melihat mengenai pewaris utama, satu konsep yang kita boleh kasih kaitkan ataupun kasih connect dengan berganda ini adalah hak kesulungan. Hak kesulungan yang kita boleh lihat dari pelbagai konteks ataupun pelbagai passage di dalam Alkitab kita. Nah, apakah kaitan 2 kali ganda itu dan 2 kali ganda dan hak kesulungan? Apakah kaitan, kalaulah kita mau cakap 2 kali ganda itu hak kesulungan, apa kaitan yang kita boleh lihat sana? Kalau ada kaitan, apakah peranan dia? Apakah peranan hak kesulungan itu terhadap seseorang anak ataupun seorang pewaris? Saya pikir kita sudah sebut juga tadi itu ya, mengenai kaitan antara hak kesulungan dengan pewaris. Tapi mungkin kita boleh lihat kepada Alkitab juga. Dalam Deuteronomy ataupun dalam Ulangan 21 ayat 17, kita boleh lihat ada satu statement di sana daripada buku Taurat sendiri, dan di sana itulah yang mengatur kehidupan bangsa Israel pada masa itu. 21 ayat 17 mengatakan, Ulangan 21 ayat 17, ia harus mengakui ini dalam konteks di mana apabila ada anak yang tidak dicintai ataupun anak daripada istri yang tidak dicintai, tetapi anak itu dari segi statusnya dia layak untuk menjadi anak yang sulung. Okay. And so itu adalah konteksnya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana anak yang sulung itu mendapat, dia katakan dia harus mengakui anak itu dan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai kesulungan, hak kesulungan. Melihat perkataan ungkapan itu, dialah kegagahannya yang pertama. Dan itulah, di sanalah warisan semua yang dia sudah kumpulkan, kekayaannya, kekuatan keluarganya, keselamatan keluarga, security keluarganya itu terletak di tangan yang akan mewarisi itu. Dan dia akan berikan itu kepada dia supaya anak itu boleh memastikan keberlangsungan keluarga tersebut ataupun klan tersebut. So, warisan ini adakah warisan daripada seorang bapak lah? Kalau dia mempunyai anak-anak yang banyak, adakah warisan itu hanya kepada anak sulung saja ataupun semua anak-anak dia juga akan menerima warisan itu? Warisan daripada
harta milik? Harta itu akan dibagi-bagikan, Mhm. tetapi yang sulung itu akan mendapat 2 bahagian. Dan itu adalah keistimewaan. Itu sebab banyak yang inginkan hak sulungan itu. Dan kita melihat dalam Alkitab, contohnya Yakub dengan Esau. Esau tidak menghiraukan hak sulungan tersebut, tetapi Yakub mengerti apa maksudnya hak sulungan itu. Dan demikian juga lah dalam kehidupan bangsa Israel seterusnya. Selepas itu dan juga dalam ancient Near Eastern culture ya, di timur purba, timur dekat purba. Kalau dulu begitu, orang katakan yang hanya anak sulung mendapat bagian ekstra lah, macam double lah kan, begitu lebih. Dan juga harta itu juga dibagi-bagikan kepada yang lain. Tapi itu pada zaman itu macam kalau zaman sekarang tuh, Pastor Gerard, masihkah ter-apply ataupun masihkah ada adat yang menggunakan hal itu? Macam mana? Masih ada. Biasanya masih lagi kelihatan ini. Ada wasiat tertentu yang diberikan. Biasanya wasiat utama itu besar itu diberikan kepada yang akan mewarisi ataupun yang akan menerajui kepemimpinan satu perniagaan ataupun satu empire perniagaan barangkali, ataupun satu keluarga. Iya, tidak dinafikan juga ada antara adik-beradik yang bergaduh disebabkan tidak puas hati. Masing-masing pun mau sesuatu tanpa mereka meminta sesuatu tapi tidak berpikir akan tanggung jawab. Mereka tidak mau tanggung jawab. Mereka mahu keberuntungan itu sahaja. Tetapi bila kita melihat kepada meminta daripada Tuhan 2 kali ganda roh Dia pun berkat. Saya pikir roh itu juga adalah berkat kepada kita. Kita memilih tanggung jawab pertama dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut ataupun memikul tanggung jawab tersebut yang berat itu. Itu sebab 2 kali ganda itu memberikan ataupun memastikan bahwa dia boleh memikul tanggung jawab. Dan dalam hal melayani Tuhan ada pelayanan-pelayanan tertentu yang berat tanggung jawabnya. Ya, terima kasih atas pandangan itu. Ya, apabila kita melihat mengenai hak kesulungan ini, ya menggambarkan betapa beruntungnya, bukan juga beruntung, tapi betapa macam ya baiknya untuk ada tuh hak kesulungan lah untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan pekerjaan orang ataupun tanggung jawab mereka untuk mengetuai ataupun untuk menggembalakan orang punya clan ataupun tribe ataupun orang punya umat-umat lah, umat-umat pada masa itu. Nah, berbalik kepada soalan sebelumnya, apakah motif ataupun fokus permintaan Elisa daripada sudut pandang konsep hak kesulungan itu? Saya pikir itu pun kita sudah sebut juga tadi itu ya. Sebab kita sudah melihat bagaimana Elisa itulah yang akan meneruskan legasi Elia. Dan dia meminta double portion ataupun berganda itu, 2 bahagian itu untuk meneruskan legasi tersebut. So, apabila Elia meminta ini, dia merasa tanggung jawab itu. Ya. Dia sudah tahu bahwa dia akan mewarisi tanggung jawab yang Elia sedang pegang itu, dan dia akan terus untuk menggembalakan umat-umat ataupun murid-murid Elia yang dahulu. Correct. Ada persoalan di sini mengenai 2 kali ganda juga. Adakah tertulis dalam Alkitab mengenai janji Tuhan kepada semua yang meminta berkat Tuhan yang berganda ini? Setahu saya sekilas pandang ataupun ada yang terlintas di pikiran saya mungkin tidak tahu di mana boleh ada ayat yang mengatakan mereka meminta dan diberikan. Mungkin rekan-rekan saya boleh memberikan mana ayatnya. Tetapi apa yang saya mau mengatakan bahwa
untuk Ayub, Hmm. kita tahu ceritanya bagaimana di ujungnya itu dia diberkati dengan 2 kali ganda. Dan saya tidak tahu bahwa adakah Ayub meminta Hmm. berkat 2 kali ganda itu. Tetapi apa yang poin di sana adalah walau macam manapun kita beriman kepada Tuhan, Tuhan sentiasa memberkati kita, bahkan memberkati kita dengan 2 kali ganda seperti Ayub. Itulah Tuhan janjikan kepada kita, yang Tuhan akan memberikan kita berkat maupun 2 kali, 3 kali, banyak kali, berganda-ganda. Itulah poin di sana. Amin. Saya suka poin si Brother Jason. Saya suka poin dia yang dia cakap 2-3 kali ganda. Mungkin sebenarnya ini dari sudut pandangan saya, mungkin sebenarnya berkat yang kita menerima daripada Tuhan, kalau kita ambil contoh Ayub, dia sangat setia. Dia sangat setia dengan Tuhan. Dan berkat yang dia terima daripada Tuhan itu mungkin bukan saja 2 kali ganda, mungkin banyak ya. Dia banyak. Dan saya rasa kita tidak perlu sebut nilai dia 2 kali ganda, 3 kali ganda mungkin. Sebab berkat yang kita terima daripada Tuhan itu saya rasa itu banyak, sangat banyak. Apabila kita memilih untuk terus setia kepada Tuhan. Ya. Ya, I think saya juga berpikir demikian. Sebab kalau kita lihat Ayub setia dalam semua yang berlaku itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang dia katakan dia berkat Ayub. Dia bukan sahaja mempunyai jumlah yang sama, tetapi berlebihan ataupun berganda, 2 kali ganda daripada itu. Saya juga teringat pula satu ayat mengenai doa Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Tidak disebut di sini mengenai 2 bahagian ataupun 2 kali ganda, tetapi kita melihat apa yang disebut oleh Melrinro tadi. Dia katakan banyak berkat Tuhan itu. Mari kita baca itu dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tidak juga pleasant, kehidupan dia ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lihat itu, dia bukan minta 2 kali ganda, tapi berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tapi dia mempunyai tujuan dia, kenapa dia minta itu. Dia dalam kesakitan, tetapi dia mempunyai drive untuk minta Tuhan melindungi dia, melepaskan dia daripada kesakitan itu, sebab dia mempunyai motif yang baik di sana. Ya, terima kasih. Sudah ternyata apabila kita meminta Tuhan untuk berganda-ganda ataupun tidak, pasti Tuhan akan melimpahkan berkat itu kepada kita. Bukan saja apa yang kita mau, tapi malah lebih yang dari kita mau, lebih yang daripada kita mintakan daripada Tuhan. So untuk soalan konklusi kita, bolehkah kita berdoa untuk berkat 2 kali ganda atau 2 bahagian ini? Kembali kepada soalan yang awal tadi. Boleh kah? Mungkin saya boleh tambah lagi untuk ayat itu. Adakah tanpa meminta boleh kita diberkati berganda-ganda itu? Jadi complicated soalan itu. Jadi complicated. Iya, kalau saya pikirkan, walaupun kita tidak minta berganda-ganda pun, pasti Tuhan dia sudah mengaruniakan, dia sudah memberikan kita berkat yang berganda-ganda.
Ya, saya percaya kita boleh, tidak ada salah dalam doa untuk meminta doa seperti itu. Cuma seperti yang sudah disebut tadi kan, kita katakan motif itu Ya. penting. Dan jadi kita harus mempunyai perspektif yang baik juga, betul juga, sebab ada pada hari ini orang berdoa sebab dia dipengaruhi oleh apa yang kita panggil prosperity theology, di mana dia katakan apabila dia memberikan lebih banyak, maka dia akan diberkati berganda-ganda, dia akan mendapat harta yang lebih banyak juga. Kita bukan ke arah sana. Sebab di sini permintaan berganda ini ataupun pemberkatan Tuhan ini adalah untuk memenuhi, menyelesaikan, memikul tanggung jawab itu yang Tuhan berikan, panggilan Tuhan itu untuk diselesaikan di sana. Ya, untuk menyimpulkan kita punya perbincangan tadi, saya pasti kita sudah mempelajari bolehkah kita berdoa tentang berkat 2 kali ganda ini. Kalau bagi saya dan daripada perbincangan kita, saya dapat menyimpulkan yang kita boleh saja, kita boleh meminta Tuhan untuk mengaruniakan berkat 2 kali ganda ataupun berkat 2 bahagian. Tapi motif kita juga memainkan peranan. Motif kita terhadap permintaan itu sangat penting dalam kehidupan Kristianan kita. Apabila kita berdoa untuk perkara sedemikian, bukanlah kita berdoa supaya berkat itu 2 bagian sekadar hadiah saja, ataupun sebagai reward ataupun ganjaran yang kita terima daripada Tuhan karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi biarlah pemikiran kita ataupun biarlah kita memegang motif itu, motif yang 2 kali ganda itu ataupun berkat 2 bahagian itu akan membolehkan kita untuk melakukan ataupun melaksanakan pekerjaan dia, melaksanakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai pewaris kerajaan sorga. So, sampai di sini saja perbincangan kita pada sesi ini. Sangat bermanfaat dan sangat matang. Kita punya apa tuh? Mantap. Ya, mantap. Kita punya ide-ide ini. Okay. So, untuk menutup sesi ini, alangkah baiknya kita berdoa, dan boleh saya minta Meldrindra untuk berdoa bagi kita. Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah beserta kami di sepanjang wacana firman kami ini. Dan Bapa, pada saat ini biarlah apa saja yang sudah kami bincangkan, dan biarlah itu akan menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah itu akan mempersiapkan diri kami untuk menerima kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Dan Bapa, sementara kami akan bersurai dari sesi ini, kiranya Engkau akan terus memberkati kami, kiranya Engkau akan terus bersama kami, menjaga kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini, dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Amin.